kapasitor. Yang kedua ada alat ucap. Alat ucap merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa yang mempunyai fungsi utama lain yang bersifat fisiologis. Misalnya paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berujar. Menurut Cair, alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Kita lihat gambar yang ada di depan sini. Saya akan membacakan bagian-bagian apa saja yang ada pada gambar. Yang pertama, ada paru-paru atau lung. Yang kedua, tenggorokan atau trakea. Yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Yang keempat, pita suara atau vocal cord. Yang ketiga, krikoid. Yang keenam, tiroid atau gondok kaki. Yang ketujuh, arytenoid. Yang kedelapan, dinding rongga kerongkongan atau wall of pharynx. Yang nomor 9, epiglotis. Nomor 10, akar lidah. Nomor 11, pangkal lidah atau dorsum. Nomor 12, tengah lidah. Nomor 13, daun lidah. Nomor 14, ujung lidah. Nomor 15, anak teka atau uvula. Nomor 8, langit-langit lunak atau velum. Nomor 17, langit-langit keras atau palatum. Nomor 18, gusi atau alveolum. Nomor 19, atas gigi atau dental. Nomor 20, gigi bawah atau dental. Nomor 21, bibir atas atau labia. Nomor 22, bibir bawah atau labia. Nomor 23, mulut. Nomor 24, rongga mulut. Nomor 25, rongga hidung. Saya akan menjelaskan cara kerja alat-alat ucap yang tadi saya ucapkan. Nomor 1, paru-paru atau lung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring, pita suara, glotis, dan epiglotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit lebar, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara disebut glotis. Pada glotis inilah awal terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi itu. Yang ketiga, rongga kerongkongan atau pharynx. Pharynx atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Pharynx berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Yang keempat, ada langit-langit lunak atau venum, anak tengka atau uvula, dan pangkal lidah atau dorsum. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujungnya yang disebut uvula atau anak tengkak dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara melalui rongga mulut. Bunyi yang dihasilkan kalau udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Yang kelima, ada langit-langit keras palatum, ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berperilaku sebagai pasif atau artikulator yang diam dan tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex dan daun lidah atau laminum. Yang keenam, ceruk gigi, alveolum, apex, dan daun lidah atau
laminum. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif. Yang menjadi artikulator aktifnya adalah apeks atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apeks disebut bunyi apikodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Nomor 8, bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif, dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial. Bibir bawah juga bisa menjadi artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Nomor 9, lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah atau apeks, daun lidah atau laminum, punggung atau pangkal lidah, dan akar lidah atau root. Lidah dengan bagian-bagiannya dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Nomor 10, mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir, yaitu atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Apabila bentuk mulut mundur, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Apabila bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Sebagai umum, bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral. Sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan melalui rongga hidung. Yang terakhir, ada rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial, bunyi nasal apikalveolar, bunyi nasal laminopalatal, dan bunyi nasal dorsovelar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.